Pernah kepikiran nggak apa sih yang sebenarnya membedakan perusahaan yang sukses besar sama yang akhirnya gagal? Nah, sering banget jawabannya itu terletak pada satu hal, manajemen strategi. Hari ini kita akan bedah tuntas konsep ini, yang sebenarnya bisa kita anggap sebagai peta dan kompas buat ngebantu bisnis menavigasi dunia yang penuh perubahan. Coba deh, kita renungkan sejenak. Kenapa ya ada perusahaan yang kelihatannya bisa terus tumbuh, terus relevan, sementara yang lain, ya gitu-gitu aja, bahkan akhirnya menghilang? Rahasianya itu bukan cuma soal produk bagus atau keberuntungan, tapi seringkali ada pada kemampuan mereka dalam merancang dan menjalankan strategi. Oke, jadi apa sih sebetulnya manajemen strategi itu? Gampangnya gini, ini tuh sebuah proses yang utuh, mulai dari mikirin rencana besar, lalu gimana cara menjalankannya, sampai ngecek lagi hasilnya gimana. Semua itu dilakukan demi satu tujuan, mencapai target jangka panjang perusahaan. Metafora peta ini penting banget loh. Coba bayangin, kita ada di sebuah kapal tapi nggak punya peta atau kompas. Wah, bisa-bisa kita cuma terombang-ambing di tengah laut, kena badai perubahan pasar, disalip teknologi baru, atau dihantam pesaing. Manajemen strategi inilah yang ngasih kita arah yang jelas dan tujuan yang pasti. Baik, sekarang mari kita selami lebih dalam ya. Semua proses ini dimulai dari fase pemikiran. Ini adalah tahap di mana kita ibaratnya lagi ngumpulin informasi intelijen dan nyusun rencana perjalanan kita. Jadi, ada 4 fase utama dalam proses ini. Nah, untuk bagian pertama, kita akan fokus ke 2 langkah awal yang disorot ini, pemindahan lingkungan dan perumusan strategi. Anggap aja ini sebagai fondasi dari seluruh bangunan strategi kita. Pemindaian lingkungan ini tuh mirip kayak pilot yang lagi ngecek kondisi sebelum terbang. Kita harus lihat keluar, apa ada peluang dan ancaman di sana, misalnya tren baru atau manuver pesaing. Tapi kita juga harus lihat ke dalam, apa kekuatan dan kelemahan kita sendiri. Nah, semua temuan tadi bisa kita petakan pakai alat klasik yang sangat berguna ini, analisis SWOT. Ini cara yang brilian banget buat ngatur semua informasi ke dalam 4 kotak sederhana. Apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, apa peluang di luar sana, dan apa ancamannya. Dengan begini, kita bisa lihat gambaran besarnya dengan sangat jelas. Setelah kita paham medannya, sekarang waktunya merancang rute perjalanan. Di fase inilah kita mengubah semua analisis tadi jadi sebuah rencana aksi. Kita tentuin visi dan misi sebagai bintang penunjuk arah, kita pasang target-target spesifik sebagai penanda di sepanjang jalan, dan kita pilih mau pakai strategi apa, mau jadi yang paling murah atau yang paling beda dan unik. Rencana sudah jadi. Sekarang saatnya bergerak. Fase berikutnya ini adalah tentang eksekusi. Momen di mana semua pemikiran dan ide-ide tadi kita ubah menjadi tindakan nyata. Kita kembali lagi ke diagram 4 fase kita. Kali ini, fokus kita bergeser ke 2 langkah terakhir, implementasi dan evaluasi. Disinilah rencana kita benar-benar diuji di dunia nyata. Implementasi itu adalah jantung dari eksekusi. Di tahap inilah kita mulai mengalokasikan sumber daya, siapa ngerjain apa, anggarannya berapa, dan kita bikin aturan main serta kebijakan untuk mewujudkan strategi. Tanpa ini, strategi terbaik sekalipun cuma akan jadi dokumen yang berdebu di laci. Tentu saja, sambil berlayar, kita harus terus-terusan ngecek kompas, buat mastiin kita nggak nyasar. Disinilah Key Performance Indicators atau KPI berperan. Anggap aja KPI ini angka-angka vital di dashboard kita, seperti pertumbuhan pendapatan atau skor kepuasan pelanggan, yang ngasih tahu apakah kita makin dekat ke tujuan atau malah menjauh. Jadi, ini poin yang krusial banget. Evaluasi tanpa ada tindakan itu sia-sia. Kalau data di dashboard menunjukkan kita melenceng dari jalur, kita harus punya keberanian untuk mengambil tindakan korektif. Inilah yang membedakan perusahaan yang berhasil dan yang tidak. Oke, tapi kita tahu kan, nggak ada pelayaran yang selalu mulus. Dunia bisnis itu penuh dengan badai dan hal-hal tak terduga. Terus, gimana caranya strategi bisa bertahan dalam kondisi kayak gini? Jawabannya cuma satu kata, adaptasi. Apalagi di zaman sekarang, tantangannya makin besar. Teknologi berubahnya cepat banget, peraturan bisa tiba-tiba berganti, persaingan datang dari seluruh dunia, dan ada tuntutan yang makin kenceng soal isu lingkungan. Strategi yang kaku dan gak bisa berubah, sudah pasti gak akan bertahan lama. Jadi, gimana caranya kita bisa beradaptasi? Kuncinya adalah pembelajaran. Organisasi-organisasi terbaik di dunia adalah mereka yang gak pernah berhenti belajar, baik dari kesuksesan maupun dari kegagalan. Mereka membangun budaya di mana pengetahuan itu terus dibagikan. Jadi, seluruh tim bisa beradaptasi bareng-bareng. Nah, slide ini dengan cerdas menggambarkan 2 cara berpikir. Ada mode perencanaan yang sangat terstruktur, yang mungkin cocok untuk lingkungan bisnis yang stabil dan bisa diprediksi.
Tapi di dunia yang dinamis seperti sekarang, mode adaptif yang lebih fleksibel, lebih lincah, dan nggak terlalu birokratis, seringkali jauh lebih efektif. Oke, kita sudah melewati seluruh prosesnya nih. Sekarang, mari kita simpulkan apa sih tujuan utama dari semua ini dan kenapa manajemen strategi ini begitu penting buat kita semua. Pada dasarnya, ini dia manfaat utamanya. Strategi itu ngasih kita arah yang jelas, membantu kita memakai sumber daya yang terbatas dengan lebih efisien. Ujung-ujungnya, ini akan meningkatkan kinerja keuangan dan yang paling penting, membangun otot adaptasi untuk menghadapi apapun yang terjadi di masa depan. Kalau ada satu hal yang paling penting untuk kita bawa pulang dari pembahasan ini dia pesannya. Manajemen strategi itu bukan dokumen yang dibuat sekali terus dilupakan. Ini adalah sebuah siklus yang hidup. Sebuah pelayaran tanpa akhir di mana kita terus-menerus merencanakan, bertindak, belajar, dan beradaptasi. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir untuk Anda. Berdasarkan semua yang sudah kita bahas, coba deh pikirkan sejenak. Apa satu langkah strategis, sekecil apapun itu, yang bisa Anda atau organisasi Anda mulai lakukan hari ini untuk mengarahkan diri menuju kesuksesan jangka panjang?